Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah Samsung Galaxy J7 2015, HP kelas menengah bawah yang dirilis oleh Samsung di tahun 2015. Dulu HP ini dijual harganya tuh hampir 4 juta. Cukup mahal juga ya harganya. HP ini dirilis di mana di zaman 4G LTE mulai tersedia di Indonesia, dan banyak orang yang beli HP baru karena ingin 4G. Ini adalah Samsung J7 seri pertama atau keluaran 2015. Seri J7 merupakan seri kelas menengah ke bawah Samsung di atas J5 dan di bawah seri A, seperti A5 dan A7. Jadi Samsung J7 ini tidak dapat fitur premium yang dimiliki seri A, apalagi seri S. Dulu HP ini bersaing dengan HP kelas menengah bawah lainnya di zamannya seperti Microsoft Lumia 640 XL dan Sony Xperia M4 Aqua yang bisa kalian lihat reviewnya di channel saya. Saya dapat HP ini seharga 300.000 dari teman saya, dan katanya HP ini no minus. Tapi pas udah saya beli ternyata malah shadow tipis dan tombol home-nya itu keras seperti lagu peradaban. Untuk review kali ini, saya sudah pakai HP Samsung J7 2015 ini sebagai daily driver saya selama kurang lebih 2 minggu. Saya agak kuat lebih dari itu karena performanya itu terlalu ampas. Langsung saja kita bahas spesifikasinya. Berikut adalah spesifikasi Samsung Galaxy J7 2015. Untuk SoC, HP ini menggunakan Exynos 7580. Ini adalah SoC kelas menengah di zamannya dan bersaing dengan Snapdragon 615 dan MediaTek MT 6750. Untuk CPU, SoC ini memiliki core Cortex A53 sebanyak 8 buah dengan kecepatan 1.5 GHz. Dan juga SoC ini memiliki GPU Mali T720 berjumlah 2 core. SoC ini masih 28 nanometer, tapi cukup adem dan tidak sepanas Snapdragon 615 yang panas banget. Untuk penyimpanan, HP ini memiliki RAM 1,5 GB yang sangat sempit seperti J2 Prime dan internal 16 GB berjenis eMMC. Walaupun internalnya sempit, setidaknya nggak sesempit J2 Prime dan Sony M4 Aqua yang masih 8 GB. Kalian bisa lihat review Samsung Galaxy J2 Prime HP tolol di channel saya. Tapi untungnya saya bisa jadikan SD card sebagai internal. Dan HP ini internalnya tuh jadi 128 GB. Sayangnya saya nggak bisa naikin RAM-nya dan tetap 1,5 GB. Untuk layar, HP ini memiliki layar 5.5 inch berjenis Super AMOLED dengan resolusi 720p. Layarnya cukup enak dilihat dan warnanya tuh gonjreng khas AMOLED. Walaupun 720p tapi gak tahu kenapa gak terlalu kerasa sakit mata. Mungkin karena ketutup sama AMOLED-nya. Tapi kalau dibandingin AMOLED yang dipakai HP flagship seperti Samsung S6 Edge masih kalah jauh kualitasnya. Kalian bisa lihat review Samsung Galaxy S6 Edge di channel saya. Untuk sistem operasi, HP ini aslinya pakai Android Lollipop dengan TouchWiz. HP ini mendapatkan update hingga Android 7 Nougat, namun unit saya ini sudah di custom ROM ke Android 12. Sayangnya, HP ini masih pakai OS 32-bit seperti Redmi 9C. Dulu, Samsung termasuk gak pelit update di zamannya. Jarang banget HP kelas menengah dapat update secara flagship. Galaxy S6 yang rilis di tahun yang sama aja sama-sama mentok di Android 7 juga. HP ini memiliki kamera belakang 13 MP dengan autofocus dan kemampuan merekam video hingga 1080p. Untuk konektivitas, HP ini mendukung 4G LTE kategori 6 dengan kecepatan maksimal hingga 300 Mbps. Untuk Wi-Fi, HP ini nggak support 5 GHz, jadi cuma 2.4 GHz aja. Dan untuk Bluetooth, HP ini mendukung Bluetooth versi 4.1. Untuk baterai, HP ini memiliki baterai yang bisa dicopot sebesar 3000 mAh. HP ini bautnya masih utuh karena nggak pernah dibawa ke ahas. Ukurannya cukup besar di zamannya tapi masih kalah dengan merek sebelah yang katanya tidak peduli garansi, rusak beli baru. Tapi sekarang malah jilat ludah sendiri karena garansinya malah lebih bagus daripada Samsung. Untuk sensor, HP ini cuma memiliki sensor proximity dan accelerometer saja. Bahkan sensor cahaya aja gak ada. Ini zaman dimana Samsung sangat pelit sensor di HP kelas bawahnya karena ingin menekan biaya produksi. Di bagian atas kosong. Di bagian kiri ada tombol volume atas bawah. Di bagian kanan ada tombol power. Di bagian bawah ada mikrofon, port micro USB 5W yang ngecasnya lama banget, dan juga lubang handset. Di bagian belakang ada tutup plastik, kamera, flash, speaker, dan logo Smasnug. Di bagian depan ada LED flash, ya HP ini ada flash di depannya, earpiece, logo Smasnug, tombol navigasi, dan juga tombol home khas Smasnug jadul. Untuk build quality, HP ini full plastik seperti BTS, maksudnya seperti HP Samsung jadul di zamannya yang masih pakai plastik. Build-nya cukup terasa solid dan hebatnya HP ini masih cukup mulus walaupun sudah dipakai cukup lama. Untuk feeling saat dipegang, HP ini kerasa agak murah dan juga kurang enak dipegang menurut saya karena kebesaran ukurannya dan kurang premium.
Karena saya kurang suka sama UI Smash Nook, terutama zaman TouchWiz dan juga versi Android-nya sudah jadul, jadi saya mencoba untuk custom ROM HP ini. Untuk proses custom ROM-nya, ini cukup mudah gak kayak Nokia 8 kemarin yang susah di custom ROM. Kalian bisa lihat proses custom ROM Nokia 8 di channel saya. Kalian hanya perlu aplikasi Odin atau Heimdall di PC kalian buat nge-flash recovery TWRP-nya. Caranya tinggal nyalain HP-nya ke download mode, lalu pasang recovery-nya. Gak perlu UBL, tapi Knoxia auto jebol, tidak perawan lagi. Jika sudah pasang TWRP, kalian masuk ke TWRP-nya lalu wipe data dan sistemnya buat hapus ROM bawaan TouchWiz-nya yang lag, berat, dan juga jadul. Kalau sudah, kalian bisa pasang zip custom ROM-nya. Saya pakai Lineage OS Android 12. Jangan lupa flash juga zip GApps ya, kecuali kalian mau Samsungnya jadi Huawei. Awalnya saya mau overclock HP ini pakai kernel overclock bisa jadi 2.4 GHz. Tapi pas saya coba HP-nya malah gak stabil, malah restart mulu. Jadi saya balikin ke kernel awal bawaan custom ROM-nya. Setelah beres flash, kalian bisa restart HP-nya dan kalau gak ganteng maka akan masuk ke Lineage OS dengan Android 12. Untuk link custom ROM-nya saya masukkan di komentar di bawah. Karena sekarang HP ini sudah sukses tercustom ROM, kita akan lanjut tes performa daily dan sosmednya. Untuk penggunaan aplikasi sosmed dan daily, HP ini masih bisa dipakai tapi kurang nyaman dan bahkan lag brutal karena RAM-nya tuh cuma 1,5 GB. Untuk Facebook, versi ori-nya yang bukan Lite sebenarnya awalnya tuh cukup lancar asal sabar dikit. Tapi kalau kalian scroll kejauhan suka nge-lag banget dan kalau mau balas komentar, keyboardnya tuh lambat banget munculnya dan sering hilang sendiri. Untuk Telegram, HP ini masih cukup lancar seperti rata-rata HP yang saya review sebelumnya. Bahkan Samsung Z2 dan Grand Prime yang RAM-nya 1 GB aja masih lancar main Telegram. Kalian bisa lihat review Samsung Z2 dan Galaxy Grand Prime di channel saya. Alasannya karena aplikasi ini tuh cukup ringan dan datanya tuh disimpan di cloud, tidak seperti pesaingnya yaitu si Rehan. Untuk Rehan WhatsApp, HP ini agak lag dan kalau buka chat kadang lama loadingnya, dan kadang keyboardnya nge-lag sampai hilang sendiri, tapi asal sabar dikit masih bisa dipakai. Untuk TikTok, HP ini nge-lag banget bahkan sampai not responding berkali-kali. Kalian gak akan nyaman TikTokan pakai HP ini karena videonya nge-lag dan kalau mau ngelakuin apapun itu auto nge-lag parah. Saya sempat coba upload video TikTok pakai HP ini dan nge-lag-nya itu luar binasa. Bahkan saat proses uploadnya, aplikasinya itu crash berkali-kali karena kehabisan RAM. Untuk Twitter, maksudnya X, saat nge-scroll kerasa gak smooth dan kurang enak. Kayaknya performa ini terlalu pas-pasan bahkan kurang buat main X. Jadi buat anak Twitter, maksudnya anak X sebaiknya jangan beli HP ini. Untuk Discord aplikasi Circle, HP ini udah gak nyaman karena nge-lag-nya sangat brutal. Dan setiap chatnya lagi rame pasti lag parah dan kalau saya mau reply pasti telat karena nge-lag banget. Dan di Discord itu paling parah masalah keyboardnya karena setiap saya mau reply, keyboardnya suka hilang sendiri. Aplikasinya juga berkali-kali crash alias mental gara-gara kehabisan RAM. Kalau kalian suka nyirkel, jangan coba-coba pakai HP ini. Untuk browsing ringan pakai Chrome versi terbaru, HP ini masih bisa sekedar searching dan buka website. Tapi untuk website yang berat bakal auto ketar-ketir. Kalau kalian buka tab banyak bakal auto refresh karena RAM HP ini tuh sempit. Dan kalau upload file jangan lama pilihnya karena bakal auto refresh juga. HP ini masih bisa dipakai untuk chatting sama AI-nya Google yaitu Bard. Sekarang Bard sudah bisa bahasa Indonesia dan saat saya tanya mengenai rangka ESAF Honda, dia langsung ngerti dan coba menjawab. Bard juga tahu kalau rangka ESAF itu bermasalah. Sayangnya, pesaingnya Bard yaitu ChatGPT malah gak tahu apa-apa tentang rangka ESAF. Jangan-jangan ChatGPT disogok sama AHM biar gak ngomongin rangka ESAF. Tapi ChatGPT masih bisa di HP ini, cuman agak nge-lag pas nge-generate jawabannya. Untuk Notion, aplikasi yang biasa saya pakai buat ngetik script video saya, HP ini tuh lag banget dan teksnya tuh sering lambat keluar dan sampai not responding. Ngetik pakai HP ini tuh cukup bikin emosi karena lag dan keyboardnya sering tiba-tiba hilang. Tapi untuk feeling ngetiknya masih cukup enak karena layarnya yang besar. Berikut adalah hasil tes gaming di Samsung Galaxy J7 2015. Untuk ML, HP ini sering frame dan stuttering di tengah jalan tiba-tiba nge-lag. Apalagi kalau misalnya rame pasti auto ketar-ketir karena RAM-nya tuh kecil cuma 1,5 GB. Yang ada kalau kalian players ML sejati main pakai HP ini bakal auto dibanting sampai rusak karena rata-rata player ML tuh labil dan gampang emosian cuma karena game analog 8 bit aja. Terutama kalau main ranked dan main di rank epic pasti auto marah-marah gak jelas.
Untuk game yang suka dimainin bocil atau biasa disebut FF, sebenarnya sih ML juga dimainin sama bocil. HP ini masih bisa main dan cukup lancar, tapi kayak pas-pasan banget. Ini tuh kayak minimal banget buat main FF singkatnya. Dan saya juga gak pasang skin yang harus download lagi. Kalau misalnya pakai itu mungkin bakal auto nge-lag. Untuk Babaji Mobile, HP ini cuma dapat setting rata kiri, dan pakai setting rata kiri pun sering banget frame drop. Yang saya rasakan saat main Babaji di HP ini tuh kayak performanya kurang dan terlalu maksain banget. Apalagi dengan RAM-nya yang sempit banget seperti liang lahat. Ini juga saya belum download dalemannya dan langsung main habis download. Kalau download dalemannya mungkin bakal nge-lag-nya tuh lebih parah. Untuk game kotak-kotak kurang lebih sama kayak FF. Lancar tapi pas-pasan banget performanya. Itu pun hanya berlaku kalau main biasa. Kalau pasang TNT udah jelas pasti auto ketar-ketir karena apapun HP-nya dipasang TNT Minecraft auto ketar-ketir dan auto nge-lag brutal. Tapi bedanya di HP ini malah mental Minecraft-nya. Tentu saja penyebabnya karena RAM HP ini sangat sempit. Untuk Genshin sayangnya HP ini OS-nya 32 bit jadi gak bisa Genshin. Mau sambil makan pizza juga gak bisa, apalagi sambil makan seblak. Kalaupun misalnya bisa, pasti auto ketar-ketir maksimal, karena RAM-nya sangat sempit, cuma 1,5 GB. Pas baru aja saya beres skrip video ini, tiba-tiba ada yang request Roblox, jadi langsung aja saya coba. Awalnya saya coba game Car Driving Simulator Indonesia atau CDID. Tapi sayangnya di HP ini setelah beres loading langsung mental Roblox-nya. Untuk game lain seperti FF, iya ada FF di dalam Roblox. Performanya nge-lag dan patah-patah gak stabil banget. Daripada susah-susah main Roblox di FF, maksudnya main FF di Roblox, mending sekalian main FF yang aslinya aja. Tapi sakit matanya juga asli kalau di FF asli. Untuk game wibu lainnya yaitu Bang Dream, HP ini loadingnya tuh lama banget. Dan sekalinya bisa main setelah nunggu loading lama malah muncul logo Samsung Galaxy J7. Apakah sekarang Bang Dream collab sama Samsung? Dan pas saya coba jalanin lagi malah tiba-tiba minta download ulang itunya datanya. Dan saya malas download lagi jadi singkatnya gak bisa. Untuk emulator PS1 Dark Station saat saya coba game Gran Turismo 2 ketar-ketir dan teksturnya tuh hancur ngebug. Ini kemungkinan akibat driver GPU-nya yang ampas. Untuk performanya nge-lag, terutama kalau muncul banyak mobil. Dan saat saya coba game lain yaitu Pepsi Man, performanya lancar hampir 100% tapi masih kurang stabil. Dan bug teksturnya itu bikin si Pepsi Man-nya berubah jadi mobil SMK. Pas mau tes emulator PSP, stick PS4 saya tiba-tiba gak mau connect, jadi saya pakai touchscreen aja.
Untuk emulator PSP, PPS, SPP, saat saya coba game God of War, auto ketar-ketir sangat dan nge-lag parah banget. Pakai frameskip juga gak ngaruh, tetap saja nge-lag. Tapi pas saya coba game PES 2014, performanya cukup lancar bahkan tanpa frameskip sekalipun. Desde ahí es el sitio para poner un centro. ¡Qué mala suerte! Entró en su propia puerta. Sayangnya, untuk emulator GameCube Dolphin dan emulator PS2 Aether SX2, HP ini nggak support karena OS-nya tuh masih 32 bit dan nggak bisa jalanin emulator yang cuma support 64 bit. Untuk Antutu, HP ini mendapatkan skor sebesar... Ternyata malah mental dan nggak bisa dites skor Antutunya, jadi anggap aja skornya 0. Dan untuk Shopee alias aplikasi benchmark nomor 1 di Indonesia, HP ini ketar-ketir saat dipakai Shopee. Shopee kayaknya nggak suka sama HP yang RAM-nya 1,5 GB seperti J2 Prime dan Samsung Galaxy J7 2015 ini. Untuk nonton video seperti YouTube, HP ini masih cukup lancar dan juga kualitasnya cukup bagus karena HP ini sudah AMOLED layarnya. Sayangnya, HP ini DRM Widevine-nya tuh masih L3, jadi buat layanan streamingnya pakai DRM auto gak bisa HD. Untuk aplikasi YouTube, HP ini nggak bisa upload YouTube Shorts. Untuk setel musik pakai Spotify, HP ini masih kuat, tapi nggak bisa multitasking alias dengerin musik sambil buka aplikasi lain. Karena kalau kalian setel musik sambil Facebookan misalnya, Spotify-nya tuh bakal auto close sendiri karena RAM-nya sangat sempit. Jangankan aplikasi musik di background, keyboard aja bisa close sendiri di HP ini. Untuk sound quality-nya biasa aja kayak colok HP pada umumnya. Untuk edit foto pakai aplikasi PixArt, HP ini terasa lag dan ketar-ketir, tapi gak separah J2 Prime HP tolol. Jadi kalian harus ekstra kesabar dan ada kemungkinan crash kalau kebanyakan tambah layer, jadi harus rajin save juga. Berikut adalah hasil foto dan video dari kamera HP ini. HP ini mampu merekam hingga 1080p dan gak bisa 4K kesukaan Irfan. Ini adalah hasil tes kamera Samsung Smasnug. Saya lupa itu cara baca mereknya. Smasnug J7 2015 dan 2016. Saya ngerekamnya barengan. Kayaknya sih lumayan stabil ya, dan ya lumayan juga hasilnya nggak burik-burik banget, gak kayak J2 Prime HP tolol yang hasilnya malah merusak mata. Untuk tes mikrofon, berikut adalah hasilnya. Jadi sekarang tuh zamannya teknologi lipat. Ada HP lipat, ada komputer lipat, ada sepeda lipat, dan juga ada motor lipat. Apakah Samsung Galaxy J7 2015 worth untuk dipakai di tahun 2023? Jawabannya jelas tidak, karena performa HP ini walaupun sudah custom ROM sekalipun masih sangat kurang untuk kebutuhan zaman sekarang. Walaupun kalian ekstra sabar sekalipun, HP ini sudah tidak mampu untuk melakukan beberapa tugas zaman sekarang. Salah satu alasan utamanya karena RAM HP ini cuma 1,5 GB. Jadinya HP ini tuh RAM-nya sangat sempit dan bikin aplikasi jadi nge-lag gak bisa multitasking. Dulu Samsung pelit RAM banget, kenapa ini HP cuma dikasih 1,5 GB RAM-nya kayak J2 Prime. Walaupun HP ini RAM-nya sempit, HP ini memiliki kelebihan di layar AMOLED yang kualitasnya cukup bagus. Dan juga build quality-nya yang cukup solid dan mendapatkan update yang cukup lama. Jika kalian cari HP untuk dipakai, masih banyak HP lain yang lebih waras dari HP ini, terutama yang RAM-nya 2 GB ke atas. Samsung sendiri sadar dan mereka menambah RAM-nya menjadi 2 GB di Samsung J7 selanjutnya, yaitu Samsung J7 2016. HP ini singkatnya kayak J2 Prime versi besar dan layar AMOLED. Ketololan J2 Prime terutama di bagian performa itu ada di HP ini.
Untungnya internal HP ini lebih besar jadi gak separah J2 Prime. Kalau kalian cari HP harga 300 ribuan buat dipakai, saya sarankan kalian ambil Redmi 4X daripada Samsung J7 2015 ini. Kemarin saya sempat review HP tersebut di channel saya. Itu saja sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat.